يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرب يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والطب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبذل قبول وتمام كل زول وبلوغ كل مأمور إلى حضرة الرسول أبي البتول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله ونفعل في الدين بدرجة آمين. نستمر دراستنا الآن بهذا الصباح إلى صفحة 248 sampai kepada halaman 248 baris ke-5 dari bawah. Terus yang tulisan gede-gede. Kita sampai kepada hukum puasa. Jadi puasa itu dipandu oleh agama, bukan nafsu. Ada panduannya, nanti agama yang mengatur, kita tinggal mengikuti aturan agama. Ternyata puasa itu ada yang hukumnya haram. Haram itu dikerjakan dosa. Puasa malah haram, puasa inti malah dapat dosa. Wa yanqasimu ila qismaini. Dan puasa yang haram ini ada dua macam. Puasa yang haram qismain ada dua macam. Pertama, puasa yang haram haramun ma'as sihhati. Puasanya haram, puasanya berdosa. Kalau dikerjain dapat dosa. Ma'as sihhati, puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Tetapi yang melakukannya berdosa. Wa huwa shaumu zaujati biduni idzni zaujiha. Mari. Puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Puasa sunnah. Puasa Ramadan Allah langsung yang mewajibkan. Perintah Allah di atas perintah manusia. Kalau Allah yang sudah perintah, tidak ada kata tidak. Sami'na
wada'na. Tapi kalau sunnah tidak mengalahkan wajib. Taatmu wahai istri kepada suami wajib. Puasa Senin Kamis itu sunnah. Maka yang sunnah tidak lebih ke depan daripada yang wajib. Kata suami, ya besok saya puasa, Bu, jangan dulu. Ya udah, kelas, nggak usah debat, nggak usah dulu. Saya ada perlu mau mana? Jangan puasa dulu, siap ya? Selesai, insya Allah niatmu dapat pahala kok. Innamal a'malu binniyat, tidak dapat dua insya Allah. Niat puasamu mau puasa sunnah Senin dapat pahala, patuhmu kepada suami dapat pahala yang lain lagi. Nah, kalau ikut aturan enak, kalau ikut aturan enggak ya puasa saya tetap, jangan mah puasa ya debat. Yang satu pengen puasa yang sunnah, akhirnya apa? Yang wajib taat patuh kepada suami dia gak ikutin. Nah ini puasa yang tanpa dapat izin dari suami hukumnya haram walaupun puasanya tetap sah. Begitu ya. Jadi bagaimana kalau ingin dapat yang afdal, yang bagus, dapat izin suamimu dan kamu tetap menjalankan apa yang diizinkan oleh suami. Ajib, sudah selesai. Jadi tidak ada nafsu, nggak pakai nafsu, mengikuti aturan. Wahai istri, saat kamu keluar dari rumah, izinlah kamu dengan suami. Termasuk puasa sunnahmu, kamu harus jelaskan kepada suamimu. Jelas ini. Itu yang pertama. Yang kedua, wa shaumul 'abdi biduni ilmi sayyidihi. Udah enggak ada ini. Puasanya seorang budak tanpa izin dari yang punya, sayyidnya, majikannya. Dulu zaman budak Islamlah yang mengkikis, menghabiskan perbudakan. Peninggalan jahiliyah yang masih ada di dalam Islam. Islam hadir, Islam datang, dikit sedikit menghancurkan, membebaskan perbudakan Islam semuanya. Maka itu antum lihat dikit-dikit hukumnya budak bebasin, hukumnya dikit bebasin budak. Islam bukan Islam budak itu dalam ada Islam. Sebelum Islam sudah ada perbudakan. Manusia dijual belikan, kaya binatang. Dan di dalam Islam, mohon maaf ya, kalau inti punya budak perempuan, inti mau apain aja, sah, halal. Punya inti, termasuk inti mau gauli, boleh budak. Punya inti mau apain aja, nggak pakai nikah, sah, budak. Sekarang udah nggak ada. Sekarang nggak ada. Mohon maaf, yang bekerja di rumah bukan. Itu membantu, beda. Jangan samakan. Ini perbudakan, namanya abdul, budak. Sekarang udah nggak ada. Ya, biasanya dalam Islam itu didapat lewat menang peperangan. Namanya ghanimah, harta rampasan. Salah satunya yang didapatkan tawanan laki atau perempuan itu menjadi budak. Nah, jelas ya? Jadi apabila dulu kalau seorang budak puasa tanpa izin majikannya, maka puasanya haram walaupun sah seperti puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Jelas ya? Jelas itu. Yang kedua, haramun ma'a adamis sihhah. Haramun ma'a adamis sihhah. Puasanya haram hukumnya disertai dengan tidak sah. Puasanya tidak sah
bukan dapat pahala, dapat dosa karena puasanya di yang nomor 2 hukumnya haram. Fi khamsi suwarin ada 5 macam yang puasa hukumnya haram dan tidak sah. 1, Saumu yaum Idul Fitri, puasa di hari raya Idul Fitri, yang jelas-jelas sudah Idul Fitri, yang mana semua ya di kampungnya udah lebaran. Ini lebaran, semuanya udah lebaran mayoritasnya. Contoh. Tahun ini hampir kompak ya. Kita puasa hari Sabtu, lebaran hari Senin. Tahun ini. Ternyata saya punya murid-murid itu yang dari Ambon. Di Ambon itu puasa hari Jumat. Mereka sudah melihat hilal dan sebagainya. Mereka puasa hari Jumat. Kita puasa Sabtu, yang dimana kita malam Sabtu tarawihnya agak malam, nunggu keputusan, nunggu itsbat. Lama kan? Makanya malam pertama itu malam agak sepi tarawih. Karena udah pada pulang dan memantau. Yang udah pulang malas balik lagi. Tapi yang ahli ibadah mah dia tunggu, nggak pulang. Hari kedua lebih banyak daripada hari malam pertama tarawih. Ternyata di Ambon itu puasanya hari Jumat, dimana kita puasa hari Sabtu. Salah satu murid saya yang masih di Jakarta itu ikut puasa Jakarta pada hari Sabtu, Pulau Jawa lah, ikut di Pulau Jawa Sabtu. Di pertengahan Ramadan anak ini pulang ke Ambon. Ternyata pas hari Idul Fitri dia puasa, lebarannya Sabtu. Karena dia puasanya Jumat. Kalau mereka Sabtu, Pak. 29. Puasa itu 29, puasa itu 30. Antara keduanya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah ketika melihat bulan, lebaranlah ketika melihat bulan. Nah, anak buah saya tanya, Ustaz, bagaimana ini? Di Ambon hari ini sudah takbiran malam ini, besok lebaran. Sementara kalau saya puasa, saya baru 28. Kan puasa nggak ada 28, 29 atau 30. Sementara besok ini Id, lebaran. Kalau saya puasa, besok saya puasa ke 29. Sementara saya kalau puasa di hari Id, gimana ini? Ya Pak, bingung nggak kira-kira? Kalau puasa baru 28, berarti besoknya lebaran ikut di Ambon, apa atau bagaimana? Apa saya tetap boleh lebaran dalam keadaan puasa? Gitu. Untuk melengkapi puasa menjadi 29. Maka dimanapun kalian berada, mengikuti di tempat kalian tinggal pada saat itu. Ketika kalian lebaran di tempat yang kalian tinggal pada saat itu, ikut lebaran, nggak boleh puasa. Terus gimana Ustaz? Kurang 1, qadha puasamu nanti setelah lebaran yang 1 itu. Karena kamu baru 28. Tambahin 1-nya dengan qadha. Mengikuti tempat di mana kamu tinggal. Lebaran ya ikut lebaran. Nggak boleh puasa karena ini yang pertama. Haram dan tidak sah puasamu ketika kamu berpuasa di hari raya Idul Fitri
tanggal 1 Syawal. Jelas? Jelas? Puasa ikut kalian di mana tempat tinggal, maka buka pun ikut kamu tinggal. Jelas ini? Nomor dua, Saumu yaumi Idul Adha, puasa di lebaran Idul Adha. Wahua, dan terjadi lebaran Idul Adha al-yaumu al-ashiru min syahri Dzulhijjah, jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah di tempat kamu tinggal, bukan di Arab. Arab lebaran dia biarin Arab lebaran. Di tempat kamu tinggal. Ustaz disuruh lebaran puasa-puasa. Beda. Setiap negeri punya matlak, tempat terbit matahari sendiri, punya hukum sendiri. Ya. Puasa Arafah di tanggal 9. Tanggal 9 bukan patokannya, bukan wukuf. Patokan puasa Arafah tanggal 9 tempat kamu tinggal. Tanggal 9-nya besok. Ya udah. Sementara besok itu lebaran, ya biarin Arab Saudi lebaran. Kita Indonesia beda hukum. Indonesia, Arab. Udah lebaran, ya biarin lebaran kan di sono. Di sini baru tanggal 9. Lebaran baru besok lagi. Jadi lebaran puasa mengikuti di tempat negara kita tinggal, di tempat kota kita berada. Jelas ya? Maka tidak boleh kamu berpuasa di tanggal 10 Dzulhijjah, haram dan tidak sah puasamu kalau kamu bersikeras tetap puasa. Saya tetap puasa, saya harus puasa, saya masih kuat, masih enak, sehat. Kok puasa mana sih ada yang haram? Makanya puasa itu ikut aturan agama. Puasalah di hari yang dibolehkan dan jangan kamu berpuasa di hari yang diharamkan oleh agama. Salah satunya di tanggal 10 Dzulhijjah, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah. 1 Syawal hari raya Idul Fitri, 10 Dzulhijjah hari raya Idul Adha. Sampai sini jelas? Ya. Itu kan di dalam biasanya menjelang Ramadan ataupun Idul Fitri itu kan ada istilahnya sudah hilal. Apa yang dipakai antara Ormas Muhammadiyah sama pemerintah? Kalau pemerintah kan pakai hilal, kalau Muhammadiyah pakai hisab, hitungan. Beda metode. Dua-duanya oke. Ya, dua-duanya tidak ada masalah. Muhammadiyah dengan patokannya, Nahdlatul Ulama dengan patokannya. Kita mengikuti apa yang kita yakini. Oh, Muhammadiyah ternyata hari ini, silakan. Dia ada penanggung jawabnya. Inti yang mengikuti paham Muhammadiyah, monggo silakan ikuti dan jangan disalahkan. Antum yang Nahdlatul Ulama belum baru besok, monggo silakan, ada aturannya. Jangan merasa benar. Ya, masing-masing menjalankan sesuai dengan apa yang diyakini. Dan mereka pun semuanya punya tim ahli. Monggo silahkan. Yang penting bersatu itu lebih indah ketimbang saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Sama, antum kunut boleh, antum tidak kunut boleh. Tidak usah ribut dengan kunut. Kalau antum boleh ribut, orang yang nggak sholat subuh itu antum ributin boleh. Iya, ini nggak kunut, mau nggak apa-apa, silakan. Tetapi biasanya harus bijak. Jadi imamlah yang bijak. Di tempat kalian berada, ikuti, paham tempat kalian berada. Oh, di sini di Jatimulya kunut. Antum yang nggak kunut ketika jadi kunut, ikuti tempat kalian tinggal di mana berada. Tuh. Jadi apa? Nggak bertentangan dengan tempat kalian, biar mudah diterima. Ya kan?
Jangan kemudian enggak saya nggak kunut. Ikuti. Antum memang fahamnya bismillahnya sir. Tapi antum sedang mengimami tempat yang dimana pahamnya bismillahnya jahar. Jaharkan bismillahmu, karena makmummu semua pahamnya bismillah dengan jahar. Jahar itu dikeraskan suaranya. Walaupun antum punya pemahaman bismillah sir, nggak ada masalah, ikutin aja. Antum ikuti tempat lokal, tempat kalian berada, lebih enak menjaga kesatuan dan persatuan. Toh tetap antum sah puasanya, walaupun Fatihah bismillahnya dijaharkan. Begitu Pak. Jelas ya. Jadi buat ikhwan kita nih, antum teman-teman ada jamaah tabligh, habis sesuatu habis itu kemudian baca hadis, duduk ikut aja denger. Yang mau, yang nggak mau nggak apa-apa. Yang mau pun ikut, bagus, ilmu kok yang disampaikan. Tetapi ikhwan kita jamaah tabligh, kalau di tempat pengajian ini ada pengajian, maka antum ikut kepada yang sudah ada. Elok, indah, cakep. Jangan di sini bikin, sono bikin, ini bikin. Jadi al-ittihad, persatuan itu indah. Antum yang nggak ngapain ketika ikhwan kita jamaah tabligh baca fadailul a'mal, fadilah sahabat, fadilah sahabat, ikut. Masya Allah, ulama yang membuatnya mengarang itu bukan kaleng-kaleng, ulama top, ulama dunia. Sumbernya jelas, ikut dengerin ilmu itu. Masya Allah, siapapun yang menyampaikan ketika ilmu, ikut duduk aja. Ya. Ambil yang bagus, nggak usah diambil yang nggak bagus. Begitu. Jadi enak di masjid satu. Siapapun yang kajian, ketika itu disampaikan dengan cara yang benar dan kajian benar, ikut. Fadilah sahabat, bagaimana bagi sahabat keutamanya. Fadilah sholat, bagaimana sholatnya sahabat, ikut dan indah kita. Mudah-mudahan dengar semangat itu, kita menjadi semangat lagi ibadahnya. Insya Allah begitu Pak, indah. Jelas ya? Jadi udah dua tuh, haram dan tidak sah ketika antum puasa di tanggal 1 Syawal. Yang kedua, antum tidak sah puasanya kalau antum puasa di tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, saumu ayyamit tasyriq, puasa ayam di hari-hari. Ayam itu di hari-hari namanya, tasyriq namanya di hari-hari tasyriq. Wahiyya, dan hari tasyriq itu yaum, harinya 11, 12, 13 min syahri Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Berarti di bulan Dzulhijjah 4, 10 Dzulhijjah lebaran, 11, 12, 13 hari tasyrik. Dan antum boleh takbiran itu sampai asar di hari tasyrik. Idul Fitri nggak ada. Idul Fitri nggak ada takbiran, kecuali maghrib 1 Syawal sampai sholat Id selesai, udah nggak ada takbir lagi, nggak ada sunnahnya. Kalau Idul Adha lebih panjang, dari mulai 9 Dzulhijjah subuh, Arafah tuh habis sholat subuh, assalamualaikum, Allahu Akbar, zuhur, asar, maghrib sepanjang tuh, maghrib sepanjang malam sampai sholat subuh. Lanjut lagi boleh. Tanggal 10-nya setiap sholat, tanggal 11 setiap sholat, tanggal 12 setiap sholat, tanggal 13 setiap sholat sampai asar selesai. Maghrib belum ada. Jelas ini landasannya ilmu takbir. Jadi tidak sah puasamu kalau kamu puasa di tanggal
11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Sekalipun kamu niat ingin puasa qadha, enggak boleh. Saya bikin qadha, Ustaz, kan qadha wajib. Iya bang, qadha memang wajib, tapi qadha puasamu di hari-hari yang boleh. Jangan kamu lakukan puasa qadha Ramadanmu di hari-hari yang diharamkan. Ikut aturan aja. Nih, tadi dah ya, tanggal 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah, namanya puasa tasyrik. Sampai sini jelas? Jelas ya? Kalau nggak jelas boleh tanya. Nomor 4, Shaumun nisfil akhir min Sya'ban. Shaumun nisfil akhir min Sya'ban. Puasa pertengahan akhir, Pak. Pertengahan awal, pertengahan akhir. 1 sampai 15 itu nisful awal, 16 sampai 30 namanya nisful akhir dalam bahasa Arab. Kalau nisful awal 1 sampai 15, di atas 15 namanya nisful akhir. Di sini yang tidak boleh puasamu kalau sudah masuk kepada nisful akhir di bulan Sya'ban, bulan Roah. Tadi tanggal apa? 16, 17, 18 sampai akhir bulan Sya'ban kamu sudah tidak boleh puasa sunnah Sya'ban. Karena Nabi puasa sunnah Sya'ban 1 bulan penuh. Nabi puasa Sya'ban 1 bulan penuh, 1 bulan penuh. Tapi kamu baru pengen puasa Sya'ban, baru pengen mulai di tanggal 16 Sya'ban, haram, nggak boleh dan nggak sah. Paham nih? Kamu baru pengen mulai tanggal 17 puasa apa? Saya pengen puasa Sya'ban kayak Nabi ah. Tapi baru mau mulai di tanggal 17, udah nggak boleh. Udah nggak boleh, haram. Kalau Nabi dari awal, boleh puasa Sya'ban dari awal nggak putus sampai sebulan, cakep kayak Nabi. Tapi kalau inti baru mau mulai puasa Sya'ban sudah masuk pertengahan akhir tanggal 16, 17 nggak boleh. Buat inti nggak boleh. Tapi kalau inti dari awal boleh. Yang nggak boleh itu, yang haram itu kalau baru mau mulai puasa Sya'ban sudah lewat tanggal 15. Jelas ini? Jelas ya? Yang nomor 4. Bagaimana puasa dengan Kamis? Nanti Pak Haji. Itu nanti catatan itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baris ke-7 nanti itu. 7, 8 itu semua nanti ada jawabannya. Apa yang dinyatakan beliau itu? Apakah boleh saya puasa Senin Kamis sudah lewat pertengahan bulan Sya'ban? Nanti ada di pertengahan insya Allah. Nomor 2, Shaumu yaumi syak. Puasa di hari syak. Syak itu Rabu. Rabu nih. Ini 1 Ramadan apa masih bulan Sya'ban? Rabu nih. Puasa aja. Puasa aja. Puasa di hari meragukan. Hari ini sudah nggak ada meragukan. Dulu masih katanya sih puasa, belum. Hari ini jelas. Pemerintah bilang besok belum, ya udah. Besok Ramadan ikut. Masih belum ada, ini kan zaman dulu masih. Ya. Puasa di hari syak. Syak itu ragu. Syak itu ragu. Makanya patokannya dak ma yuribu ila ma la yuribu. Kalau inti ragu dalam urusan apapun, tinggalkan. Ila ma la yuribu, lakukan sesuatu yang inti tidak ragu. Pergi nggak ya? Pergi nggak ya? Ngapa sih bang? Saya ragu. Jangan. Dak ma yuribu, tinggalkan semua yang inti meragukan itu. Ambil, jangan kalau ragu. Abang mau mulai usaha,
kayaknya gini, ragu aneh. Jangan. Kalau inti ragu, istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Nanti Allah yang berikan petunjuk. Allah yang nanti berikan petunjuk buat inti untuk berjalan atau tidak, lakukan atau tidak. Lebih enak kalau sudah mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu. Jadi kalau tinggalkan sesuatu yang ragu dan lakukan apa yang tidak meragukan. Jelas ya? Makan nggak nih? Anda ragu, jangan dimakan. Kalau itu nggak ragu, jangan dimakan. Kalau itu nggak ragu, jangan diambil. Kalau itu ragu, jangan pergi. Nah, begitu aja. Ikuti hati ini. Jadi puasa di hari ragu, wahwa yaumu 30 min Sya'ban. Ya coba pada tanggal 30 bulan Sya'ban, idza tahaddatsan nas bi ru'yatil hilal. Apabila orang ada yang mengatakan ada yang melihat hilal. Ada kata yang melihat hilal. Hilal itu bulan-bulan sabit. Ada yang melihat hilal. Ini tahaddatsan, katanya ada yang melihat. Tapi masih belum tahu sumbernya, belum jelas. Anda puasa aja. Pada ragu tuh, maka tidak boleh puasa di hari yang meragukan. Au syahida man la tuqbal syahad, atau ada yang lihat, tapi kesaksiannya dalam hukum Islam tidak diterima. Siapa dia? Biru ya tidak, dengan melihat bulan sabit tadi ada yang lihat, tetapi kesaksiannya dalam hukum Islam dalam bab puasa tidak diterima. Siapa? Kamra'atin, ada seorang perempuan melihat, ada yang lihat, dan diterima. Kesaksian perempuan dalam bab puasa ketika melihat hilal tidak terima. Taki nanti bermain. Ausobi, atau ada yang lihat tapi anak kecil. Anak melihat anak kecil, enggak. Kesaksiannya tidak terima. Ya, dengan rujukan kesaksian seorang perempuan atau anak kecil yang melihat hilal inti puasa, lah. Tidak boleh berpuasa di hari yang meragukan pada saat tanggal 30 Sya'ban. Kenapa? Karena ada konon ada yang melihat hilal atau yang melihatnya kesaksiannya yang tidak terima, kesaksian seorang perempuan atau kesaksian anak kecil. Begitu aturan agama. Jelas ya? Masalah, ini pertanyaannya, masalah. Mata yajuzu saumi yaumi syak. Kapan sih dibolehkan puasa di hari yang bukan? Satu. Awinis fil akhir min Sya'ban. Kapan sih boleh puasa padahal sudah lewat tanggal 15 Sya'ban? Padahal tadi di atas kalau sudah lebih dari tanggal 15 Sya'ban, puasa Sya'ban haram. Kapan dibolehkan? Satu, yajuzu saumuhuma fi thalathi halat. Boleh puasa di dua keadaan di dalam tiga permasalahan. Satu, idza kana saumu wajiban. Boleh inti puasa di hari syak. Boleh inti puasa di hari sudah melewati tanggal 15 Sya'ban. Kalau puasa yang inti jalankan puasa wajib. Contoh, qadha'in, puasa qadha. Puasa qadha boleh walaupun sudah lewat pertengahan Sya'ban. Haram inti. Kan jelas hadisnya juga jelas. Puasa kalau sudah lewat tanggal 15 Sya'ban haram. Iya bang, kalem. Ya, boleh puasa kalau puasanya qadha. Saya mau tanya, orang kalau sholat sunnah, habis sholat subuh apa hukumnya? Haram, betul kan? Tapi sekali tidak semua sholat setelah subuh haram. Tidak semua sholat sunnah haram setelah subuh. Ada beberapa iya haram, tetapi ada yang boleh. Contoh, tahiyatul masjid boleh, walaupun setelah sholat subuh. Ente sholat subuh di musola sana, kemudian ente pengen itikaf di masjid ini. Setelah subuh ente ke sini masuk. Ini kan habis sholat subuh, boleh. Sholat tahiyatul masjid kapanpun boleh, walaupun ba'dal asar. Jam 5 nih, ba'dal asar kan haram. Tapi sholat tahiyatul masjid boleh ba'dal asar.
Salat sunnah wudhu boleh badal asar. Salat sunnah wudhu boleh badal subuh. Begitu Pak. Kalau inti sholat, habis sholat subuh, sholat sunnah, ba'diyah subuh nggak ada. Ba'diyah asar nggak ada. Ngaco abang. Jadi nggak semua setelah subuh itu haram semua sholat, nggak. Ada sholat tertentu memang haram dilakukan, tapi sholat yang lain boleh dilakukan walaupun badal asar, walaupun badal subuh. Sama hukumnya tadi. Puasa pertengahan Sya'ban lewat sudah haram, boleh kalau puasanya puasa wajib. Contohnya puasa qadha Ramadan kemarin sakit masih 3 hari, ini masih ada hari 10 hari mau puasa nih, masuk puasa lagi boleh walaupun sudah lewat pertengahan bulan Sya'ban. Jelas? Tadi masalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Saya pernah lihat anggota Orang dah. ya orang lah. Dia kalau salah anggota panitia tunggal kalau salah. Datang ke masjid, saya nggak tahu dia sholat kapan, pakai lapis, pakai kaos, datang duduk ke masjid. Nah itu apakah dia harus sholat sunnah dulu atau tidak? Ya. Siapapun yang datang, pakaian Indomie, pakaian levis, selama menutup aurat sah. Selama menutup aurat sah. Yang penting dipastikan saat inti sholat tidak tersingkap auratnya. Pakai levis belah-belahan sini, ya nggak boleh kan terbuka auratnya. Enggak, maksud saya duduk di masjidnya itu dari luar nih, langsung masih duduk. Dia panitia tunggal masalah. Oh, ya. Gini Bang, hukum sunnah tahiyatul masjid itu ketika baru masuk. Tapi kalau sudah duduk-duduk ngobrol makan sudah tidak sunnah lagi, maka hilang kesunahannya. Sunnah tahiyatul masjid ketika orang baru masuk. Tapi kalau antum masuk duduk, oh saya pakai lapis, pakai gini, gambar, imamah, gede ke ban Vespa, ya kan duduk lama, udah lama nih, pakai tahiyatul masjid, udah nggak sunnah lagi, sudah tidak sunnah lagi, gitu loh. Sunnah itu ketika antum masuk. Tapi kalau sudah duduk lama, ngobrol ngopi setengah gelas, oh iya, anda belum sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah dulu, udah nggak sunnah lagi, gitu bang, gitu ya. Jadi mau pakainya apa, mau apapun, mau dia mau golok pegang apa, enggak, bukan masalah itunya. Sekarang permasalahannya kapan dan setelah apa, gitu Pak. Silakan. Sya'ban. Tapi ada di waktu pertengahan ke sana itu ada yang bolong gitu. Iya. Nah, itu apa di untuk ininya atau gimana? Makanya Pak tadi Pak. Nanti nih, ini di bagian nomor 3 ini. Nomor 3 nih. Yang Bapak tanya nomor 3. Ya. Nomor 3 ini kan kita nomor 1 nih. Nanti nomor 2, nomor 3 itu jawaban dari pertanyaan Bapak. Jadi boleh melewat puasa kalau sudah melewati nisfu Sya'ban, kalau puasanya qadha. Puasa karena qadha itu hukumnya wajib. Atau kafarah. Kafarah itu bayar denda. Contoh, inti mengingkari sumpah demi Allah saya nggak pergi, ternyata pergi, lalu sumpah pergi juga, nah enak gue meluh. Inti melanggar sumpah, maka kafarahnya puasa 3 hari, dan itu wajib. Maka puasamu melanggar sumpah hukum wajib, dan terjadi itu setelah 15 ke atas bulan Sya'ban, boleh, karena itu sedang menjalankan puasa wajib, yaitu kafarah. Melanggar salah satu kafarah, melanggar sumpah. Jelas? Yang kedua, yang ketiga puasa nazar. Apa hukum nazar?
Wajib. Anak lagi sakit, ya Allah, malam itu bilang kata, ya Allah ini anak kalau sehat malam ini panas, turun, saya bisa mau puasa. Saya buat lagi puasa. Subhanallah, belum ucap nggak lama adem, sehat, Pak sehat, ya Allah girang. Padahal dia sudah nazar, besok mau pengen puasa. Puasa apa? Puasa nazar. Padahal sudah tanggal 18 Syaban, boleh. Karena nazar itu puasanya hukumnya wajib. Boleh walaupun sudah lewat pertengahan bulan Sya'ban. Kalau puasa yang Bapak jalankan puasa wajib, di antara yang wajib puasa qadha, puasa kafarah dan puasa nazar. Jelas? Yang kedua, idza kana lahu sunnatul mu'tadah, wirid. Apabila orang tersebut sudah punya wirid. Wirid itu kebiasaan. Mu'tadah itu mu'tad, kebiasaan. Kebiasaan dia dari dulu puasa Senin Kamis. Dari dulu dia puasa Ayyamul Bid. Dari dulu dia puasa Ayyamul Sud. Dia udah biasa. Maka buat dia yang punya kebiasaan seperti itu boleh tetap dijalankan puasa-puasa sunat tersebut walaupun sudah melewati tanggal 15 Sya'ban 16 ke atas. Boleh. Karena sudah menjadi wirid kebiasaan dia. Lah Bapak yang belum biasa nggak boleh. Boleh buat mereka yang sudah memiliki wirid kebiasaan. Puasa sunat. Setiap hari mau bulan apapun dia rajin Senin Kamisnya. Masya Allah. Boleh. Walaupun sudah melewati pertengahan bulan Sya'ban. Yang ketiga, boleh puasa Sya'ban 16-17. Idza wasala al-mustithani bima qabla, apabila dia menyambung pertengahan yang kedua karena dia sudah melakukannya di pertengahan awal. Tadi tuh, Bapak boleh puasa dari awal sampai dari awal tanggal 1, tanggal 15, 16, 17 terus boleh sampai akhir. Biar sama yaum, atau dia Bapak boleh baru mulai tanggal 15 Sya'ban. Baru pengen kayak Nabi dikit walaupun kita semua pertengahan juga boleh. Bapak puasa pas malam nisfu Sya'ban bisa puasa tanggal 15 Sya'ban. Maka Bapak boleh melanjutkan sampai akhir. Fayajuz lahu an yasuma yawmal ladzi ba'da. Maka Bapak boleh melanjutkan puasa hari-hari setelah tanggal 15. Karena Bapak mulai tanggal 15 Sya'ban, maka buat Bapak boleh melanjutkan 16 dan 17 sampai akhir. Fa idza aftara yauman, apabila batal satu hari saja, tanggal 19 sakit, harum alaihi shaum baqiyat asy-syahr, maka haram melanjutkan sisa harinya. Maka haram melanjutkan sisa hari di bulan Sya'ban. Begitu. Jelas? Jelas ya? Boleh puasa walaupun sudah melewati bulan Sya'ban pertengahan, kalau Bapak sudah memulainya dari pertengahan awal. Kapan Bapak batal di pertengahan kedua, maka sisanya tidak boleh melanjutkan. Begitulah hukum. Jelas ya? Jelas. Semuanya enak kalau dengan buku dengan kita. Bukan tanya, saya katanya nggak tanya. Kita tinggal mengikuti. Man qallada 'aliman laqiya Allah saliman. Barang siapa yang mengikuti para ulama, ketemu Allah selamat. Ketemu Allah selamat. Kenapa? Bukan kita siapa? Bisa apa? Kita belum bisa. Ulama lah yang mengaji, yang tahu hadis, tafsir, mereka merujuk. Kita tinggal mengikuti. Udah diracik, udah semua rapi semua ulama. Alhamdulillah. Makanya ngaji. Apa kata Ali Imam Ahmad bin Hanbal mengaji itu? Ma'al mihbarati ilal makbarati. Itu motivasi kita belajar. Apa yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, ma'al mihbarati ilal makbarati. Teruslah semangat kamu belajar dengan penamu sampai kamu dikubur. Selesai. Selagi belum dikubur, ngaji terus. Itu ma'al mihbarati ilal makbarati. Terus mengaji dengan penamu, tulis, catat. Sampai kapan?
sampai kamu dibungkus mati, selesai. Selagi masih belum dibungkus, belum dikubur, ngaji terus, belajar. Dosa kita banyak. Dan dengan hadirmu di majlis membersihkan dosa-dosa. Dosa kita terlalu banyak sama Allah. Tapi antum duduk sebentar di sini, begitu banyak dosa antum yang diampuni Allah. Apa kata para ulama? Fi majlisil ilmi sirrun. Duduk di majlis ilmu itu banyak keutamaannya. Bihil wizru anna yuhab. Satu, dosa-dosa Allah akan gugurkan dengan hadirmu di majlis. Warizqu ya'tika sahlan wa in amma fin nasil qahad. Dan Allah mudahkan semua jalan rezekimu, walaupun orang teriak sulit, bingung, puyeng. Tapi buat orang yang selalu cari ilmu, eksis, istiqomah, Allah akan mudahkan rezekinya lagi ketimbang yang tidak hadir majlis. Itulah sir keutamaan orang hadir majlis ilmu. Satu, dosanya terampuni. Yang kedua, jalan rezekinya akan Allah mudahkan ketimbang yang tidak hadir. Berkah. Siap. Ya. Siap. Satu dulu, Bu. Ya, jadi Bapak sekalian, Bapak sedang musafir, pas masuk mampir ke masjid, qomat adzan subuh. Padahal Bapak Ibu tak biasa sholat sunat fajar. Kayaknya gimana gitu kalau nggak sholat sunat fajar? Ada sesuatu yang Bapak rugi banget. Itu tak ada orang beriman. Terlewatkan sebaik-baiknya, nggak sholat sunat fajar. Ada sesuatu yang kayak kehilangan apa begitu. Itu tak ada orang iman yang Masya Allah. Maka buat ibu, ketika sudah menjumpai masjid yang sedang melaksanakan sholat ibu, tugas ibu mengikuti sholat subuh yang sedang berlangsung. Jangan takut. Maka para ulama menganjurkan semua kebiasaan yang biasa Bapak Ibu rutinkan bila mana terlewatkan qadha. Contohnya, Bapak setiap baca maghrib baca Yasin, baca Ratib Haddad atau apapun, atau bahkan Bapak baca doa Ma'dzura setelah ba'dal maghrib. Nah, ada tamu atau Bapak dalam perjalanan sampai ke rumah udah jam 9 malam. Berarti lewat tuh kebiasaan ba'dal maghrib, ada baca Quran, Ar-Rahman dan sebagainya. Maka buat Bapak dan Ibu boleh menggantinya walaupun sudah melewati waktu yang tidak dilakukan. Untuk apa? Agar tidak terhenti kebiasaan bagus itu. Biasanya kalau sudah rutin kemudian lewat, nanti akhirnya lewat terus tuh. Nah, membangunnya sulit, menghancurkannya mudah. Begitu. Membangunnya istiqomah itu sulit, istiqomah. Duduk lagi setiap hari Sabtu itu sulit. Tapi pasangan yang sulit untuk mendapatkan istiqomah. Istiqomah itu besar pahalanya. Khairun min alfi karamah. Lebih baik daripada orang yang punya 1000 karamah, kemudian yang hebat bisa apa? Lebih hebat istiqomah. Adwamuha wa in qallah. Dawamkan walaupun hanya sedikit. Setiap hari baca Quran, cuma selembar. Bagus. Tapi tiap hari istiqomah, setiap hari selembar, cakep. Bila mana istiqomah itu lewat,
maka seharusnya untuk diqadha apapun kebiasaannya, termasuk sholat sunnah fajar. Yang kedua, ada orang datang ke warung beli beras zakat. Dia lupa bawa uang. Ya Allah Bu, saya belum bawa uang. Nggak apa-apa, nanti bayar nanti aja. Transaksi jelas. Beras dibawa, diantar ke masjid, dia lupa bayar. Manusia tempatnya lupa. Sampai ingat habis sholat ketemu, ya Allah, ibu menjual saya lupa belum bayar. Gimana ini? Sah atau sah puasa? Yang penting bayar. Tetap dibayar, bayar zakat bisa. Ya, zakat tetap sah. Itulah manusia. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka hadir kita di majlis ini untuk mengingatkan kita seorang manusia. Disinilah kita tempat yang biasa lupa ingatkan dirinya. Fadzakir, kata Allah, ingetin. Fadzakir, ingetin. Fa inna fa'atil dzikra. Karena peringatan itu, nasihat itu penting, bermanfaat buat orang yang ingin mengambil nasihat. Ibarat baterai dicas, di sini dicas. Yang malas ya semangat, yang loyo semangat. Sebab kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, semangat, bekerja semangat. Wasta'in billah, kalau udah kerja semangat, baru kita tolong Allah. Tapi maksimal dulu usaha. Wasta'in billah, baru tahap kedua minta tolong Allah. Jangan andalkan usahamu tanpa Allah. Kamu nggak punya apa dan kamu tidak bisa apa-apa. Kalau kamu sudah berusaha maksimal, lanjutkan wasta'in billah, minta tolong Allah. Yang ketiga, wala ta'jiz. Jangan malas, jangan loyo. Nah, kalau sudah tahapan itu dilewati, bekerja maksimal, berdoa minta kepada Allah, tidak malas, apapun yang terjadi serahkan kepada Allah. Dan jangan pernah mengatakan andai, nah itu bukan itu syaitan. Oh, kalau saya jangan sudah. Kalau sudah terjadi itu yang qadar Allah, yang takdirkan Allah. Jangan pernah mengatakan andai, sudah terjadi. Coba kalau saya nggak lewat sini, saya nggak kena macet, sudah mau terjadi. Ente sudah berusaha, ente sudah berdoa, ente semangat, terjadi di luar, terjadi tidak sesuai keinginan, qadar Allah. Itulah yang ditakdirkan Allah. Itu indahnya hidup. Ketika mendapatkan nikmat bersyukur, ketika mendapatkan tidak sesuai dengan apa yang harapkan, bersabar. Selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, Pak. Balligh maqasidah